Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk mempresentasikan judul penelitian saya, yaitu efektivitas karbon tersimpan oleh tingkat rekaman vegetasi mangrove dengan Primer 7 terhadap emisi gas rumah kaca CO2 sektor energi domestik. Dengan saya sendiri, Muhammad Saiful Endrawanto, dengan NPM 18034114. Untuk pokok bahasannya, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tujuan pustaka, tiga metodologi penelitian, dan yang keempat daftar pustaka. Untuk bab satu pendahuluannya, di sini ada latar belakang dari penelitian saya. Untuk berdasarkan laporan yang dimuat dalam Net Zero 2050 tahun 2001, adanya risiko yang membahayakan eksistensi manusia dalam beberapa dekade mendatang akibat krisis iklim. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2012, karbon dioksida juga telah menyumbang emisi ke atmosfer sebesar 77% dari total emisi gas rumah kaca yang ada. Sebuah penelitian juga dilakukan oleh tim peneliti dari US Forest dan mengatakan bahwa kandungan karbon dari 25 hutan mangrove di wilayah Indo-Pasifik dan menemukan bahwa hutan mangrove per hektar menyimpan 4 kali lebih banyak karbon daripada kebanyakan hutan tropis lainnya di seluruh dunia. Berdasarkan hasil penelitian Praditya tahun 2019, di mangrove Wonorejo Surabaya memiliki nilai stok karbon sebesar 0,0350 ton per individu. Namun, ruang lingkup penelitian ini hanya sebatas mengamati satu jenis vegetasi mangrove saja dan tidak menyajikan data inventarisasi jejak karbon secara lengkap. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menganalisa berdasarkan tingkat keanekaragaman vegetasi mayor, minor, atau asosiasi di kawasan hutan mangrove Wonorejo dan dilakukan inventarisasi timbulan emisi CO2 di Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Surabaya dengan menggunakan metode pendekatan IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate Change. Untuk rumusan masalahnya, ada yang pertama, berapa jumlah emisi gas rumah kaca CO2 dari aktivitas rumah tangga di sekitar kawasan hutan mangrove Wonorejo. Yang kedua, bagaimana keanekaragaman jenis mayor, minor, dan asosiasi vegetasi mangrove. Yang ketiga, bagaimana pengaruh tingkat keanekaragaman vegetasi mangrove dalam menyerap emisi gas rumah kaca. Yang untuk tujuannya ada yang pertama, dapat menentukan jumlah emisi gas rumah kaca CO2 dari aktivitas rumah tangga. Yang kedua, untuk mengetahui keanekaragaman jenis mayor, minor, dan asosiasi vegetasi hutan mangrove. Yang ketiga, ada untuk mengetahui pengaruh tingkat keanekaragaman vegetasi mangrove dalam menyerap emisi gas rumah kaca CO2 di sekitar kawasan hutan mangrove Wonorejo. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama dapat mendukung pemerintah dalam program rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca. Yang kedua dapat memberikan wawasan berupa data struktur tegakan atau vegetasi mangrove yang ada di kawasan hutan mangrove Wonorejo pada tingkat jenis mangrove mayor, minor, dan asosiasi. Yang ketiga juga dapat membantu mengetahui jenis vegetasi apa yang bisa berperan besar dalam menyimpan cadangan karbon dan daya serap gas CO2 sebagai upaya pencegahan untuk peningkatan emisi gas rumah kaca serta menyadarkan masyarakat akan pentingnya ekosistem hutan mangrove. Adapun ruang lingkupnya itu seperti yang ada di layar. Lanjut untuk bab 2 tinjauan pustakanya, ada gas rumah kaca. Gas rumah kaca sendiri merupakan gas-gas yang terakumulasi di atmosfer dan mampu meningkatkan potensi pemanasan global di seluruh dunia. Berdasarkan IPCC, gas rumah kaca berasal dari beberapa sektor nih, antara lain sektor energi, sektor proses industri dan penggunaan produk IPPU, sektor pertanian dan penggunaan lahan, dan yang terakhir ada dari sektor limbah. Untuk dampak gas rumah kacanya juga banyak, ada meningkatkan risiko kebakaran hutan, meningkatkan risiko epidemi penyakit infeksi, meningkatkan kejadian kebanjiran dan kekeringan, menurunnya potensi tenaga pembangkit listrik, dan lain sebagainya. Untuk gas karbon dioksida sendiri juga ada 76,7% karbon dioksida yang ada di atmosfer ini yang dapat menyusun di gas rumah kaca itu sendiri. Untuk upaya penurunan gas karbon dioksida, yang pertama dapat mengganti kompor atau kompor dapur Anda dengan kompor efisien tinggi, seperti minyak tanah diganti dengan LPG atau gas kota, akan meningkatkan efisiensi sebesar 15% hingga 22%. Matikan lampu di siang hari dan matikan alat listrik saat tidak digunakan, mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi, dan lain sebagainya. Untuk inventarisasi gas CO2 berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2012, itu metode yang digunakan untuk menghitung perkiraan emisi gas rumah kaca dari kegiatan rumah tangga tertuang pada pedoman yang sudah diterbitkan oleh IPCC.
Nah, secara umum tingkat ketelitian tiar juga akan diklasifikasikan menjadi 3, yaitu tier 1 berdasarkan data dari aktivitas faktor emisi default IPCC, tier 2 menggunakan faktor emisi default atau faktor emisi lokal, dan yang terakhir tier 3 menggunakan metode yang paling rinci. Berikut untuk faktor-faktor penentu emisinya. Jadi ada bensin ron, ada aftur, minyak tanah, kayu bakar, dan lain sebagainya. Untuk ekosistem mangrove, merupakan ekosistem tropis yang unik di lingkungan, yang memiliki kombinasi formasi darat dan laut. Mangrove juga memiliki keunggulan dengan pengaruh yang sangat luas jika dilihat dari aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Untuk peran hutan mangrove sendiri, itu sangat berpengaruh sebagai perubahan iklim global. Jadi, uh, hutan mangrove itu juga dapat mengimbang menjaga keseimbangan, maksud saya menjaga keseimbangan uh, dari siklus karbon itu sendiri, seperti itu. Untuk karbon tersimpan, perkiraan biomasa hutan diperlukan untuk menentukan perubahan cadangan karbon untuk tujuan lain. Estimasi biomasa di atas permukaan tanah sangat penting untuk menilai cadangan karbon dan efek deforestasi dan penyimpanan karbon dalam konteks keseimbangan karbon global. Karbon umumnya ditransfer setiap tahun dari atmosfer ke ekosistem yang masih muda atau tampak baru, berbentuk dan belum membentuk konsep klimaks seperti perkebunan atau hutan baru telah perkebunan lahan dan berkebakaran atau gangguan lainnya. Lalu untuk menurut Rahayu tahun 2000, peningkatan penyerapan stok karbon dapat dicapai dengan yang pertama meningkatkan pertumbuhan alami biomasa hutan, yang kedua meningkatkan stok kayu di hutan yang ada dengan menanam pohon atau mengurangi ekstraksi kayu, dan yang terakhir pengembangan tanaman cepat tumbuh hutan. Untuk bab 3 metodologi penelitiannya, yang pertama ada kerangka penelitian, kita mulai dari studi literatur, lalu penentuan lokasi pengamatan, dan selanjutnya ada pengumpulan data, data sekunder dan data primer yang nantinya akan diolah atau dirunning terlebih dahulu ke software yang nantinya akan dapat dihitung daya serap karbon tersimpan pada mangrove dan juga nanti akan bisa menghitung besaran timbulan gas CO2 yang dapat ditimbulkan dari sektor domestik. Setelah itu dari kedua hasil analisa tersebut nanti akan ditentukan solusi yang dapat diberikan untuk ekosistem mangrove serta mereduksi gas CO2 itu sendiri. Dan selanjutnya kesimpulan dan saran. Untuk alat dan bahannya, yang pertama ada meteran 100 meter dan 300 meter. Maksud saya 30 meter. Yang kedua ada jangka sorong, yang ketiga ada DBH meter, yang keempat ada kompas, yang kelima ada GPS, yang kelima ada flagging check atau pita, yang ketujuh ada tally sheet, yang kedelapan ada alat tulis, yang kesembilan ada kuesioner. Untuk jenis data dan sumbernya, itu yang pertama ada data primer untuk mengetahui jumlah karbon dioksida CO2 dari sektor domestik adalah kuesioner yang membuat pola pemakaian energi dari aktivitas rumah tangga seperti penggunaan bahan bakar untuk kendaraan bermotor, penggunaan LPG, penggunaan listrik, dan alat-alat elektronik lainnya. Sedangkan untuk pendataan jenis mangrove akan ditentukan melalui plot yang sudah dibuat dan diukur kedapatan jenis serta struktur ledakannya. Untuk data sekunder, untuk mengetahui jumlah kuesioner yakni dengan data jumlah penduduk Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Surabaya. Untuk analisa datanya, yang pertama kita dapat menginventarisasi gas CO2. Untuk langkah awalnya, kita tentukan jumlah kuesioner menggunakan rumus Slovin sebagai berikut. Lalu, untuk menghitung dari emisi timbulan CO2 yang udah ada dari penggunaan LPG, kita bisa menggunakan rumus emisi CO2 sama dengan IF kali FCY kali NCV. Untuk emisi CO2 dari transportasi juga sama, ada rumusnya sebagai berikut. Untuk emisi CO2 dari konsumsi listrik juga ada rumusnya sebagai berikut, IF kali konsumsi listrik per kWh. Untuk faktor CO2 sekunder untuk konsumsi listrik diperoleh dari rata-rata berbagai jenis pembangkit di provinsi ini Surabaya, dan bahan bakarnya di mana didapatkan nilai faktor emisi CO2 sekunder sebesar 0,725 kg CO2 atau kWh. Untuk analisis datanya,
Ada yang pertama kerapatan jenis, yang kedua ada perhitungan biomasa, ada perhitungan karbon tersimpan, karbon total per hektar batang pohon, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Berikut beberapa daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.